Guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Lempeng susunan ini hanyalah pernak-pernik yang tidak berguna bagi Yangke, dan bahkan bagi Nanmen dan Jun, itu hanyalah sesuatu yang dibuat begitu saja dan tidak terlalu berharga. Tetapi ceritanya berbeda bagi Tetua Ban dan Xiaoling Er. Tetua Ban hanya berada di tingkat pertama alam sumber Do dan melihat lempeng susunan yang dapat menjebak bahkan kultivator alam sumber Do. Tingkat ketiga sangat mengejutkan. Dengan kata lain, lempeng susunan seperti itu cukup untuk dengan mudah membunuhnya 1000 kali. Terlebih lagi, lempeng susunan ini dibuat oleh Nanmen dan Jun, menjadikannya sebuah mahakarya mutlak, mampu melindungi Xiaoling Er untuk waktu yang sangat lama dalam perjalanan pertumbuhannya. Tetua Ban tidak dapat menahan rasa khawatir dan merasa tidak layak menerima barang berharga seperti itu, terutama karena Yangke dan Tuan Nanmen tidak akur. Namun sebelum dia dapat menolak, Yangke meletakkan liontin Gyo itu dan berkata, "Karena ini hadiah untuk Xiaoling Er, maka terimalah." Nanmen dan Jun sangat gembira mengetahui strategi tidak langsungnya telah berhasil dan tidak dapat menahan tawa. Ekspresi Tetua Ban tampak rumit. Ia menggenggam tangannya dan berkata, "Orang tua ini berterima kasih kepada Tuan atas kebaikannya atas nama Ling Er. Tidak perlu terlalu sopan, Tuan. Jika Anda membutuhkan bantuan saya di masa mendatang, beritahu saya saja." Nanmen dan Jun dalam suasana hati yang baik, dengan senang hati menawarkan bantuannya. Bagaimanapun Tetua Ban tampak seperti orang yang jujur. Apakah ia akan tanpa malu-malu meminta bantuannya di masa mendatang adalah masalah lain. Bahkan jika ia melakukannya, masalah tingkat pertama sumber Do bukanlah apa-apa baginya. Ia mungkin lebih baik membiarkannya saja dan memberi Yangke kesan yang baik. Ternyata pendekatannya memang efektif. Ketidakpedulian Yangke sebelumnya sedikit melunak dan ia mengangguk sedikit berkata, "Tuan Nanmen sangat baik." Nanmen dan Jun tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Tuan muda yang terlalu baik." Ia menghela nafas lega, tetapi ia juga tahu bahwa tidak bijaksana untuk terlalu memaksa sekarang. Jadi ia sama sekali tidak menyebutkan formasi 7 bagian Xuanwu dan tanah kuno terpencil, dan hanya berdiri di samping menunggu dengan tenang. Lagi pula masih ada banyak waktu di masa depan dan dia tidak takut tidak menemukan kesempatan. Melihat ke kiri dan ke kanan, tatapan Nanmen dan Jun tiba-tiba tertuju pada sebuah susunan sihir. Ini adalah pulau kecil di danau yang membeku. Susunan sihir spesial yang telah dipasang Yangke sebelumnya terletak di sini. Ketika Nanmen dan Jun pertama kali tiba, dia hanya fokus pada sikap Yangke dan tidak memperhatikan hal lain. Sekarang dengan santai dia segera mengenali sifat luar biasa dari susunan sihir ini. Dia mengeluarkan gumaman pelan. Karena penasaran dia berjalan menuju susunan sihir spesial dan mengelilinginya, memeriksanya dengan cermat. Setelah beberapa saat, Nanmen dan Jun tampaknya telah menemukan sesuatu yang luar biasa, berseru dan terkejut. Matanya bersinar dengan cahaya menakjubkan. Dia bergegas menuju susunan sihir, menyentuhnya di sana-sini, dan setelah beberapa saat dia berseru dengan ngeri, "Susunan sihir spesial antar domain." Tidak jelas bagaimana dia bisa mengetahui hal ini, tetapi dia segera memastikan bahwa itu adalah susunan sihir spesial antar domain. Dalam sekejap, wajah Nanmen dan Jun memerah, pertanda kegembiraan yang luar biasa. Matanya bersinar lebih terang saat ia fokus sepenuhnya pada penelitiannya. Ekspresinya benar-benar terhanyut. Pada saat ini, bagi Nanmen dan Jun, seluruh dunia hanya terdiri dari satu susunan spesial interdimensi ini. Tidak ada hal lain yang dapat mengalihkan perhatiannya. Seiring waktu berlalu, ia sesekali mengurutkan alisnya, seolah-olah menghadapi masalah, lalu tersenyum dan akhirnya tertawa jahat dan gila. Susunan spesial interdimensi hanya ada segelintir di seluruh alam bintang, harta karun peninggalan zaman kuno, dan susunan spesial interdimensi ini semuanya dikendalikan oleh sekte-sekte yang didirikan oleh kaisar-kaisar besar. Bahkan tidak ada satupun susunan spesial interdimensi di seluruh wilayah utara. Dapat dikatakan bahwa susunan spesial interdimensi sangat berharga di alam bintang. Dan bahkan dengan reputasinya, Nanmen dan Jun tidak dapat menemukan satupun untuk dipelajari.
Namen Danjun tidak pernah menyangka akan menemukan satu pun di lembah hati es. Itu adalah keberuntungannya, takdirnya. Jika dia bisa memecahkan rahasia susunan spesial antar dimensi ini dengan kemampuannya, dia mungkin benar-benar bisa mereplikasinya. Pada saat itu akan menjadi berkah bagi seluruh alam bintang, dan namanya, Namen Danjun, pasti akan bergema di seluruh alam bintang. Ketenaran tidak relevan, yang utama adalah jika dia bisa menggunakan susunan kuno ini untuk membuat terobosan lain, maka dia akan mati tanpa penyesalan. Setiap orang memiliki keahliannya masing-masing, dan bagi seseorang seperti Namen Danjun, daya tarik susunan spesial antar dimensi lebih kuat daripada apapun. Luar biasa, sungguh luar biasa. Setelah beberapa saat, Namen Danjun pelan berdiri, memujinya berulang kali. Meskipun tidak jelas apa yang telah ditemukan, kekaguman di wajahnya sangat jelas. Dia menatap Yangke dan berkata, "Tuan Muda Yang, Anda mengenal lembah hati es. Apakah Anda tahu siapa yang masang ini?" "Apa itu?" tanya Yangke dengan penasaran. Namen Danjun merunut sejenak, lalu menjelaskan, "Saya bisa memastikan bahwa ini adalah susunan spesial antar dimensi. Dan desainnya sangat cerdik dan tak tertandingi. Jarang terlihat di dunia. Tapi apa?" Yang kemudian kening. "Tapi teknik ini terasa agak canggung. Aneh sekali. Untuk bisa membuat susunan yang begitu indah, penguasaan orang ini terhadap formasi susunan pasti sangat tinggi. Tak diragukan lagi, beberapa tingkat lebih tinggi dari saya. Jadi mengapa terasa agak kurang terampil bagi saya?" Namen Danjun sepertinya sedang menjelaskan kepada Yangke atau berbicara sendiri, mengoceh sebentar, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak mengerti, saya benar-benar tidak mengerti." Tidak heran dia tidak mengerti, meskipun dia memiliki penglihatan yang sangat baik dan mengenali bahwa ini adalah susunan spesial lintas domain. Dia mungkin tidak bisa membayangkan bahwa susunan ini diciptakan oleh Yangke. Dia benar, desain susunan ini memang sangat indah dan tak tertandingi. Karena desain dan metode pengaturan susunan berasal dari Yan Yan. Tetapi orang yang mengatur susunan tersebut adalah Yangke. Yangke tidak mahir dalam formasi susunan dan hanya tahu cara mengatur satu susunan ini sehingga tampak canggung dalam beberapa detail kecil. Alasannya adalah ketika Yangke mengatur formasi, dia tahu caranya tetapi tidak tahu alasannya. Dia hanya meniru ajaran Yang Yan tanpa pemahaman pribadi tentang prinsip-prinsip formasi. Yang paling tidak saya mengerti adalah formasi ini sepertinya bukan warisan dari zaman kuno, sepertinya baru saja dibuat. Alis Namen Danjun berkerut dan setelah berbicara dia terkekeh dan berkata, "Mungkin saya salah." Bahkan dia sendiri tidak sepenuhnya percaya pada penilaian ini. Seperti yang diketahui semua orang, metode pengaturan formasi spesial lintas domain telah lama hilang. Siapa yang sekarang memiliki kemampuan untuk mengatur formasi spesial lintas domain seperti itu? Tuan Namen memang memiliki penglihatan yang tajam. Tiba-tiba sebuah suara terdengar. Semua orang menoleh dan melihat sekelompok wanita cantik dengan berbagai bentuk dan ukuran berjalan mendekat. Mereka adalah sekelompok ahli alam kaisar dari lembah hati es. Pemimpinnya tentu saja Bingyun, Yangke, Namen Danjun dan yang lainnya segera membungkuk. Meskipun Pak Tua Ban belum pernah bertemu Bingyun sebelumnya, setelah mendengar salam Yangke, ia langsung mengenali wanita yang sangat cantik di hadapannya sebagai pemimpin lembah hati es. Jadi dia segera menarik Ling kecil bersamanya, membungkuk dan hormat. Kilatan aneh muncul di mata Bingyun. Ia bertanya-tanya mengapa Yangke membawa seorang lelaki tua bersamanya, tetapi ia tidak bertanya lebih lanjut. Ia hanya memberi isyarat kepada Pak Tua Ban untuk berdiri sambil berkata, "Tidak perlu formalitas." Melirik Ling kecil, Bingyun tersenyum dan berkata, "Garis kecil yang pintar. Yangke, dari mana Anda membawanya?" Yangke tersenyum tipis dan menceritakan asal-usul Tetua Ban dan Xiu Ling Kemudian dia berkata, "Senior, saya ingin Xiu Ling bergabung dengan lembah hati es untuk kultivasi. Apakah itu memungkinkan?" Bingyun mengangguk dan berkata, "Tidak ada kesulitan sama sekali. Ada cukup banyak murid seusianya di lembah ini. Dia bisa berkultivasi bersama mereka mulai sekarang." Tetua Ban sangat gembira mendengar ini dan dengan bersemangat berkata, "Cepat, Xiu Ling cepat beri hormat kepada guru lembah."
Sambil berbicara, dia mendorong gadis kecil itu. Gadis kecil itu cukup pintar dan segera berlutut berkata dengan suara jelas. Ling memberi hormat kepada guru lembah dan semua senior. Dia memang gadis kecil yang pintar. Sebuah kilatan aneh muncul di mata Bing Yun. Dia meluruskan tangan dan menariknya berdiri, lalu berbalik dan berkata, Ying atur untuknya. Chang Sun Ying menjawab dan melangkah maju, berbicara lembut kepada Xiao Ling Xiao Ling mengangguk berulang kali. Sesaat kemudian Xiao Ling berbalik dan berkata, Kakek, jaga diri baik-baik, saya akan datang menemui Anda saat ada waktu. Mata tetua Ban berkaca-kaca dan dia menahan rasa enggannya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Pergilah, mulai sekarang kakek akan tinggal di kota Binglun dan berlatih dengan tekun. Jangan biarkan para senior mengkhawatirkan Anda. Xiao Ling kemudian ditarik pergi oleh Chang Sun Ying, berbalik setiap beberapa langkah untuk berjalan semakin jauh. Tetua Ban seharusnya senang karena Xiao Ling telah diterima di lembah Bingxin. Yang menghiburnya dari samping. Senang, orang tua ini terlalu senang. Tetua Ban mengangkat lengan bajunya dan menyeka matanya, meskipun sebelumnya dia berpikir bahwa dengan jaminan Yangke memasukkan gadis kecil itu ke lembah Bingxin seharusnya tidak sulit. Kenyataan bahwa keinginannya telah terpenuhi dengan begitu mudah masih membuatnya menangis. Senior Bing Yun, apa maksud Anda dengan apa yang Anda katakan saat datang ke sini? Amanda Chun yang telah menahan diri untuk sementara waktu akhirnya memiliki kesempatan untuk bertanya. Mungkinkah susunan ruang antar domain ini benar-benar baru saja dibuat? Sebaiknya Anda tanyakan pada Yangke tentang itu. Bing Yun tersenyum tipis dan melihat ke samping dengan penuh arti. Apa? Amanda Chun cukup terkejut. Dia menatap Bing Yun lalu ke Yangke dan bertanya dengan curiga. Senior, maksudnya Tuan Muda Yang membuat susunan ruang ini? Senior Bing Yun, Anda tidak bercanda kan? Bing Yun berkata. Lagi pula, lembah hati saya tidak memiliki ini sebelumnya. Sekitar sebulan yang lalu, Yangke meminta banyak kristal kekosongan dan giok kekosongan kepada saya, dan kemudian kami memilikinya. Kata-katanya sudah sangat jelas. Mengingat status dan posisi Bing Yun, dia tidak akan bercanda seperti ini. Mata Amanda Chun tiba-tiba melebar, dan dia menatap Yangke dengan seksama. Dia terkejut untuk waktu yang lama sebelum dengan bersemangat berkata, Tuan Muda Yang, tidak, Tuan Yang, mohon terima salam hormat saya. Saat berbicara, ia benar-benar membungkuk dalam-dalam ke tanah, sikapnya tegak. Jika Amanda Chun sebelumnya datang untuk menjilat Yangke karena berbagai motif egois, maka sekarang ia benar-benar yakin. Untuk dapat membangun susunan spesial lintas domain, pencapaian Yangke dalam seni formasi susunan jelas berada di luar jangkauannya. Dari 3.000 jalan menuju pencerahan, orang yang tercerahkan adalah yang pertama. Amanda Chun salah mengira bahwa Yangke adalah seorang guru pertapa yang luar biasa dan dia benar-benar terkesan. Tuan Yang sangat pandai bersembunyi. Saya sangat tidak sopan sebelumnya. Mohon maafkan saya. Amanda Chun tersenyum kecut, benar-benar yakin. Wajah Yangke sedikit memerah tetapi dia terlalu malas untuk menjelaskan banyak hal. Dia berkata, Saya memang membuat susunan spesial ini tetapi bukan seperti yang Anda pikirkan. Tuan Yang terlalu rendah hati, saya hanya memamerkan kemampuan saya yang terbatas di hadapan Anda. Yangke menggelengkan kepalanya, mengabaikannya, dan berbalik ke Bing Yun bertanya, Senior, berapa korbannya? Bing Yun menghela nafas sedikit dan berkata, lebih dari 1.000 murid tewas dan lebih dari setengahnya terluka. Meskipun kerugiannya cukup besar, ini adalah hasil yang menguntungkan, berkat Anda dan ketiga Raja Iblis itu. Meskipun Yangke tidak banyak berpartisipasi dalam pertempuran, serangga iblis pemakan jiwa yang dia lepaskan telah memberikan kontribusi besar. Tanpa serangga iblis pemakan jiwa, korban di lembah hati es akan berkali lebih tinggi. Lagi pula jumlah musuh terlalu besar dan para ahli alam kaisar lembah hati es serta 3 Raja Iblis tidak mungkin bisa membunuh mereka semua. Serangga iblis makan jiwa adalah cerita yang berbeda. Kemanapun awan serangga itu lewat, orang-orang dari sekte Wenqing berjatuhan dalam jumlah besar, menjadikannya senjata pemusnah massal yang ampuh. Bagaimana keadaan sekte Wenqing? Tanya Yangke lagi. Dari 100.000 orang, setengahnya tewas.
20.000 hingga 30.000 melarikan diri dan beberapa menyerah. Yangke mengangguk setelah mendengar ini. Hasilnya sesuai dengan harapannya. Namun mulai sekarang sekte Wenqing yang dulunya perkasa telah hancur total. Dari pemimpin sekte hingga bawah, hampir semua ahli alam kaisar telah tewas. Bahkan jika beberapa individu kuat tetap tinggal untuk menjaga sekte, mereka mungkin tidak akan berarti banyak. Apa rencana Anda selanjutnya, senior? Tanya Yangke. Pertama, rawat para murid yang terluka. Formasi pelindung sekte juga perlu diperbaiki. Adapun mereka yang menyerah, agak sulit. Ada 20.000 hingga 30.000 prajurit yang menyerah. Membunuh mereka semua mungkin akan menimbulkan konsekuensi buruk. Tetapi membiarkan mereka pergi akan membuat lembah Bingxin tampak mudah ditindas. Itulah mengapa Bingyun ragu-ragu. Lagi pula hanya sebagian kecil dari orang-orang itu berasal dari sekte Wenqing. Sisanya adalah orang-orang yang direkrut oleh sekte Wenqing baru-baru ini dan tidak memiliki kebencian yang mendalam terhadap lembah Bingxin. Yangke mendengus dingin. Hukuman mati dapat ditiadakan, tetapi hukuman tidak dapat dihindari. Kita dapat membebaskan mereka, tetapi mereka harus sedikit menderita. Bingyun mengangguk. Itu juga yang saya pikirkan. Saat mereka berbicara, Namen Danjun tiba-tiba angkat bicara. Senior Bingyun, apakah Anda bermaksud memperbaiki formasi pelindung sekte? Saya bisa membantu. Bingyun tersenyum. Itulah yang saya pikirkan, tetapi saya khawatir Guru Namen tidak akan setuju. Bersedia, bagaimana mungkin saya tidak mau? Namen Danjun sangat gembira dan sambil berbicara ia melirik formasi spesial di sana. Yangke tahu persis apa yang sedang ia rencanakan dan berkata, selama Anda bisa memperbaiki formasi pelindung lembah hati es, Anda bisa mempelajari formasi spesial antar domain ini sesuka Anda. Lagi pula, benda ini dibuat olehnya menggunakan kekuatan supranatural spesial dan bahkan jika Namen Danjun pelajarinya secara menyeluruh, ia tidak dapat menirunya. Yangke tidak takut ia akan mencuri pengetahuannya. Mata Namen Danjun berbinar dengan ini dan ia dengan cepat menangkupkan tangannya berkata, terima kasih Tuan Yang. Ia benar-benar menganggap Yangke sebagai ahli formasi yang bahkan lebih kuat darinya. Senior, saya harus pergi ke sekte Wenqing. Ekspresi Yangke tiba-tiba berubah serius, niat membunuh sama-sama berputar di sekitarnya. Bingyun setelah mendengar ini mengerti dan mengangguk. Kalau begitu, biarkan Yo'er menemani Anda. Yangke melirik Chiyo yang berdiri di belakang Bingyun dan mengangguk mengakui persetujuannya. Tanpa menunda, ia segera membawa Chiyo dan terbang pergi, meninggalkan pulau Danau Es. Setelah memanggil ketiga Raja Iblis termasuk Sile, mereka langsung keluar dari lembah hati es. Tuan Muda Yang, kita mau pergi kemana? Sile yang terus terang merasakan niat membunuh yang terpancar dari Yangke dan tahu bahwa ia akan menimbulkan masalah, jadi ia tidak bisa tidak bertanya. Sekte Wenqing, jawab Yangke. Sile dan yang lainnya mengerti dan tidak berkata apa-apa lagi, hanya mengikuti Chiyo dari belakang. Peristiwa di lembah hati es agak terkait dengan Yangke dan sebenarnya pada akhirnya Yangke lah yang menyebabkan masalah. Jika dia tidak membunuh Fengxi di laut bintang yang hancur, lembah hati es tidak akan dikepung. Sekarang para petinggi sekte Wenqing telah tanpa henti menekan mereka. Dan meskipun mereka telah merita, Yangke jelas tidak berniat membiarkannya begitu saja. Karena permusuhan telah terjalin. Wajar untuk menghilangkan akar masalahnya. Selain itu, sekte Wenqing telah berdiri di wilayah utara selama puluhan ribu tahun dan pasti memiliki banyak harta berharga. Bagaimana mungkin Yangke membiarkan mereka pergi? Tak lama kemudian rombongan tiba di kota Roda Es. Kota Roda Es sebelumnya telah direbut oleh sekte Asking Love. Tetapi setelah pertempuran hari ini, sekte Wenqing mengalami kekalahan telak. Dan kota Roda Es langsung berubah. Kota itu sepi dan jalan-jalan yang dulunya ramai sekarang kosong tanpa orang. Mereka langsung menuju istana penguasa kota, menemukan susunan spesial, menempatkan kristal sumber dan mengaktifkannya sebelum menghilang dari pandangan. Legenda mengatakan bahwa Kaisar Agung Wenqing memulai dari nol di sini, mendirikan sektenya yang luas, dan disinilah ia memahami jalan agung dan mencapai statusnya sebagai kaisar. Sebuah sekte dengan sejarah puluhan ribu tahun tentu memiliki sumber daya yang luar biasa. Pegunungan naik dan turun dengan bebatuan gerigi dan air jernih. Tempat orang-orang hebat dan energi spiritual yang melimpah.
Di pegunungan Bengking, puncak-puncak yang tak terhitung jumlahnya menjulang dan energi spiritual langit dan bumi sangat kaya. Tidak seperti lembah Bingsin yang dibangun di tengah es dan salju. Pegunungan Bengking memiliki iklim yang menyenangkan dengan kicauan burung dan bunga-bunga harum di mana-mana. Sehari kemudian ketika Yangke tiba dengan beberapa raja iblis dan Cio, ia mendapati gerbang sekte Bengking terbuka lebar. Formasi-formasinya tidak hanya tidak diaktifkan, tetapi tidak ada satupun murid yang menjaga gerbang yang terlihat. Dengan melepaskan indera ilahiynya, ia mendapati seluruh sekte Bengking seperti kota hantu, tanpa satupun jiwa yang hidup. Mereka melarikan diri dengan cepat. Gumam Sile yang jelas-jelas juga menyadari hal ini. Bahkan jika Feng Xuan membawa banyak murid dan anggota berpangkat tinggi bersamanya, sekte sebesar itu pasti akan meninggalkan beberapa orang untuk menjaganya. Namun seluruh sekte Bengking sekarang kosong, tidak dilakukan lagi karena para seniman bela diri yang telah melarikan diri ke lembah Bingsin telah menyebarkan berita tersebut. Hal ini menyebabkan para murid yang tersisa meninggalkan rumah lelang mereka dan melarikan diri untuk keselamatan. Dengan kata lain, sekte Bengking telah sepenuhnya memusnah sejak kemarin. Menatap gerbang gunung, 3 karakter besar sekte Bengking pada lempengan giok putih bersinar terang, seolah dipoles sepanjang jalan, sehingga tampak segar dan cemerlang. Yangke mengangkat tangannya dan menghancurkan lempengan itu. Dia memanggil beberapa orang dan langsung masuk ke dalam. Di sepanjang jalan memang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Pavilion dan menara semuanya hancur. Mungkin karena murid-murid sekte Bengking telah membawa pergi beberapa barang berharga selama pelarian mereka. Bagaimanapun, bukan hanya tidak ada orang, tetapi semua barang berharga telah hilang. Hanya lahan luas ini yang tersisa. Tempat ini bagus, energi spiritualnya langit dan bumi melimpah, seharusnya ada garis lay yang sangat baik di sini, kata Sile sambil melihat sekeliling dan menggelengkan kepalanya. Yangke tersenyum tipis dan berkata, ini adalah sekte dengan warisan Kaisar Agung dan pendirinya adalah Kaisar Agung sendiri. Jika lokasinya buruk, mengapa begitu menarik? Saya memperkirakan tidak ada tempat yang lebih baik di seluruh wilayah utara. Sayang sekali, dia masih memprovokasi orang yang salah. Fondasinya yang berusia ribuan tahun telah hancur dalam sekejap. Yingfe menghela nafas. Mata Sewe berlirik ke sekeliling. Tiba-tiba dia tersenyum dan berkata, Tuan Muda Yang, mengapa Anda tidak mengambil alih tempat ini, mendirikan sekte Anda sendiri, dan menciptakan yang baru? Lagi pula tempat ini saat ini tidak diklaim dan akan sangat disayangkan jika disia-siakan. Mendengar ini, Sile dan Yingfe sama-sama terkejut. Bukan karena Yangke tidak memiliki kualifikasi untuk mendirikan sekte. Lagi pula, dia adalah ahli alam kaisar. Jadi dia secara alami memiliki kualifikasi dan lokasinya mudah didapatkan. Terlebih lagi, lingkungan dan sumber dayanya sangat bagus sehingga memang tidak ada tempat yang lebih cocok untuk mendirikan sekte. Namun kedua raja iblis itu tidak tahu apa yang sedang direncanakan Sewue atau mengapa dia tiba-tiba memberikan saran ini. Tapi mereka berdua tidak bodoh. Setelah berpikir sejenak, mata mereka berbinar dan mereka mengerti rencana Sewue. Yingfe terkekeh dan berkata, saran kakak Xie bagus. Jika Tuan Muda Yang mendirikan sekte di sini, tolong beri dia penghargaan berupa posisi sebagai tetua pelindung Dharma atau semacamnya. Sile menyeringnya dan berkata, saya ikut. Yangke menoleh untuk melihat mereka. Diam-diam merasa geli. Dia mengerti bahwa mereka bertiga enggan kembali ke tanah kuno dan hanya ingin tetap berada di sisinya. Dia tidak punya muka untuk merekrut 3 raja iblis, tetapi Zhang Roshi punya. Niat mereka tidak seperti yang terlihat. Mengetahui hal ini, Yangke tidak menunjukkannya, tetapi berkata, apakah kalian tidak takut para yang mulia suci akan mengejar saya? Jadi saya tidak punya nyali untuk merekrut anggota mereka. Bagaimana mungkin? Si Wewe terkekeh. Para yang mulia suci bukanlah orang-orang picik. Tuan Muda Yang dapat berbicara dengan mereka dan mereka pasti akan setuju. Iya ya, para yang mulia suci sangat pengertian. Yingfe menimpali dari samping. Jika itu adalah orang biasa yang mencoba merekrut anggota mereka,
Apakah para yang mulai suci akan bersikap masuk akal atau tidak? Tidak diketahui, tetapi Yangke pasti akan mampu mengatasinya. Mari kita lihat. Yangke berpikir sejenak, tidak memberikan jawaban pasti. Maka ketika Raja Iblis berbinar mendengar ini, diam-diam merasa bahwa masalah ini memiliki potensi besar, dan hati mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Karena saran tiba-tiba si Wuwei juga cukup menggoda Yangke. Seperti yang mereka katakan, tempat ini sangat bagus dan mudah diakses. Bahkan jika Yangke tidak menginginkannya, kemungkinan besar akan segera diduduki oleh kekuatan lain. Lagi pula ini adalah wilayah yang telah ditaklukkan Yangke. Meskipun dia belum melihat satupun orang yang hidup di sini, keadaan kosong saat ini sepenuhnya adalah hasil karyanya. Karena itu adalah wilayah yang telah ditaklukkannya, tidak ada alasan untuk menyerahkannya. Selain itu, Yangke merasa bahwa dia telah membara di batas bintang selama bertahun-tahun tanpa tempat tinggal yang stabil. Tidak masalah jika dia sendirian, tetapi jika dia membawa kerabat dan teman-temannya dari bintang gelap ke sini di masa depan, apa yang akan terjadi pada mereka? Dan bagaimana dengan leluhur hantu, Ciyue, dan yang lainnya? Mereka tidak bisa hanya tinggal di sekte 1000 daun selamanya, bukan? Menyiapkan tempat tinggal bagi mereka sesegera mungkin akan memudahkan mereka untuk berkultivasi. Karena itu kata-kata si Wuwei yang tidak sengaja benar-benar menyentuh hati Yangke. Namun dia juga tahu bahwa mendirikan sekte bukanlah hal yang mudah. Keberhasilan pendirian sekte Lingshou di bintang gelap sepenuhnya karena kebetulan. Sekarang jika dia ingin membangun pijakan di batas bintang lagi, dia perlu mempertimbangkan berbagai hal dengan lebih cermat. Wilayah sekte Wenqing membentang luas dan Yangke bersama Chiyo dan yang lainnya menghabiskan 2 hari penuh untuk menjajahnya, sebelum akhirnya menguasai sebagian besar wilayah yang luas ini. Semakin banyak mereka mengamati, semakin puas Yangke dengan tempat itu. Sebelumnya, ia pernah berkomentar bahwa tempat ini mungkin memiliki energi spiritual terkaya di wilayah utara, tetapi itu hanya karena reputasi Kaisar Wenqing yang luar biasa. Sekarang tampaknya pernyataannya mungkin akurat. Lingkungan kultivasi di sini jauh lebih unggul daripada Istana Ilai Qingyang. Istana Ilai Qingyang juga merupakan sekte tingkat atas, hampir setara dengan status dan kekuatan sekte Wenqing. Namun sedikit lebih rendah dalam hal lingkungan. Mungkin hanya sekte yang berdirikan oleh Kaisar Agung yang dapat menyaingi sekte Wenqing. Dengan wilayah yang begitu luas, begitu banyak bangunan yang ada, dan fondasi yang ditinggalkan oleh sekte Wenqing selama puluhan ribu tahun, Yangke semakin enggan untuk melepaskannya. Diam-diam menghitung dalam pikirannya, meskipun mereka telah mengunjungi banyak tempat, mereka belum menemukan sesuatu yang berharga. Akhirnya dipimpin oleh Chiyo, kelompok itu tiba di puncak gunung yang megah. Chiyo telah beberapa kali mengunjungi sekte Wenqing bersama Bing Yun di masa mudanya, dan tahu bahwa gunung ini adalah lokasi paling rahasia sekte tersebut. Jika sekte Wenqing memiliki perbendaharaan untuk menyimpan kekayaan, maka perbendaharaan itu pasti tersembunyi di gunung ini. Ketika Yangke dan yang lainnya tiba, mereka melihat bahwa gunung itu diselimuti lapisan cahaya, tampak sangat kokoh. Jelas karena aktivitas formasi pembatas. Hal ini membuat mata Yangke berbinar, bukan terkejut tetapi gembira. Penghalang cahaya itu utuh, artinya tidak ada yang berhasil menembusnya sejak diaktifkan. Jika ada hal-hal baik di dalamnya, pasti masih ada di sana. Tidak dibawa pergi oleh murid-murid sekte Wenqing yang melarikan diri. Setelah menghentikan beberapa raja iblis yang mencoba menghancurkan formasi dengan kekuatan kasar, Yangke menggeledah cincin spesialnya dan menemukan beberapa token yang tampak sangat luar biasa. Dia kemudian menuangkan energi kekaisaran ke dalamnya satu persatu. Untuk mengujinya, dalam waktu singkat, seberkas cahaya bersinar dari salah satu token dan melesat ke penghalang cahaya yang langsung retak. Token-token ini, Yangke telah mengambil semua benda ini dari cincin spesial para seniman bela diri tingkat tinggi sekte Wenqing yang telah meninggal. Terutama token yang dapat membuka batasan yang kemungkinan besar adalah dekret pemimpin sekte. Ayo masuk dan lihat apa yang ada di dalamnya, kata Yangke dengan bersemangat memimpin jalan. Di puncak gunung berdiri sebuah istana yang megah dan mengesankan. Kelompok itu masuki istana, menemukan perabotan dan dekorasi yang memancarkan pesona kuno. Perabotan dan barang-barang lainnya tampak cukup tua. Tanda-tanda waktu terlihat jelas. Memindai area tersebut dengan indera ilahiynya dan tidak menemukan sesuatu yang luar biasa. Yangke berpikir sejenak dan berkata,
Berpencar dan cari. Jika kalian menemukan sesuatu yang mencurigakan, beritahu saya. Baik. Ketika Raja Iblis itu segera bubar, Gio tidak pergi tetapi hanya mengikuti Yangke berkeliaran. Apakah Anda benar-benar akan mendirikan sekte di sini? Setelah berjalan beberapa saat, Gio tiba-tiba bertanya. Ketika Raja Iblis itu semuanya adalah individu yang kasar dan tidak terkendali. Jadi dia tidak terlalu memperhatikan ekspresi tertarik Yangke beberapa hari terakhir ini. Namun Gio diam-diam mengamati dan menemukan bahwa Yangke benar-benar tertarik untuk mendirikan sekte di sini. Saya punya sedikit ide, tanya Yangke melihat Gio sambil menyeringai. Ada apa? Gio menggelengkan kepalanya dengan lembut. Tidak apa-apa, tetapi jika Anda ingin mendirikan sekte di sini, ini pilihan yang bagus. Anda juga berpikir begitu? Yangke terkejut. Gio berkata, sekte Bengking dan lembah Bingsin sama-sama berada di wilayah utara. Jika Anda bisa mendirikan sekte di sini, Anda bisa membantu lembah Bingsin. Selain itu, Anda memenuhi syarat. Meskipun Yangke hanya memiliki kultivasi kaisar yang mulia tingkat pertama, Gio tahu bahwa kultivasi kaisar yang mulia tingkat pertamanya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Bahkan jika dia bertarung 1 lawan 1 dengannya, dia pasti tidak akan mampu menandinginya. Satu-satunya orang di dunia ini yang bisa melawannya adalah para ahli kaisar yang mulia tingkat 3. Jika bahkan dia sendiri tidak memenuhi syarat untuk mendirikan sekte, maka sebagian besar sekte di dunia ini tidak layak untuk Anda. Yangke tersenyum dan berkata, itu juga yang saya pikirkan, tetapi saya belum memiliki rencana yang lengkap, dan pasti akan ada banyak masalah jika saya benar-benar melaksanakannya. Gio tersenyum tipis dan berkata, tidak apa-apa, Anda bisa membicarakannya dengan guru saya nanti, dan dia akan membantu Anda. Lembah hati es juga akan membantu Anda. Yangke mengangguk dan berkata, masalah ini tidak mendesak, saya hanya memikirkan sebentar. Jika hari itu tiba, saya pasti akan meminta senior Bingyun untuk keluar dari pengasingannya dan memberi saya bimbingan. Gio mengangguk, sedikit terasa antisipasi muncul di hatinya. Yangke memiliki hubungan dekat dengan lembah hati es, dan hubungan yang lebih dalam lagi dengan gurunya, Bingyun. Begitu dia benar-benar menantapkan dirinya dalam bisnis leluhur sekte Bengking, maka dia dan lembah hati es benar-benar dapat saling melengkapi, saling mendukung. Dengan 2 raksasa yang hadir, siapa yang berani memprovokasi mereka? Dan pengepungan lembah hati es kali ini pasti tidak akan terjadi. Alasan utama lembah hati es menderita malapetaka ini adalah karena telah lama terisolasi dari dunia luar. Dengan komunikasi yang terlalu sedikit dan hubungan yang terlalu dangkal dengan sekte dan kekuatan lain. Tapi Anda perlu memikirkan baik-baik nama sekte ini. Kita tidak bisa terus menggunakan nama sekte Bengking, kan? Saran Gio. Yangke tersenyum tipis dan mengangguk. Saya punya rencana sendiri. Dia sudah memiliki nama untuk sekte tersebut. Tepat saat itu suara elang tiba-tiba terdengar dari satu arah. Yangke menoleh dan melihat ke arah itu, berkata, Yingfei, sepertinya telah menemukan sesuatu, mari kita lihat. Gio mengangguk dan mengikutinya. Tak lama kemudian keduanya tiba di depan tebing. Tebing ini berdiri di puncak gunung dan tampak tidak mencolok, tetapi mata Yingfei nyala dengan rasa ingin tahu saat ia melihat sekeliling. Sesekali mengulurkan tangan untuk menepuk dan menyentuh itu dan ini. Melihat Yangke tiba, Yingfei buru-buru berkata, Tuan Muda Yang, ada sesuatu yang aneh di sini. Mendengar ini Yangke mengamati tebing di depannya, melepaskan indera ilahnya untuk menyelidiki dan mengangguk. Memang ada sesuatu yang aneh. Tebing ini tampak biasa saja pada pandangan pertama, tetapi sebenarnya diselimuti oleh pembatasan yang sangat canggih, sehingga mustahil untuk diperhatikan tanpa pengamatan yang cermat. Jika Yangke ada di sini, dia mungkin akan mengabaikannya karena kecerobohan. Namun wujud asli Yingfei adalah elang raksasa, yang dikenal tidak hanya karena kecepatannya tetapi juga karena penglihatannya yang tajam, yang segera mengungkapkan masalahnya. Saya ingin tahu apakah token-token itu dapat membuka pembatasan ini. Yingfei bertanya dan ragu-ragu. Kita akan mengetahuinya dengan mencoba. Yangke tersenyum tipis dan mengeluarkan token yang telah dirampas dari anggota berpangkat tinggi sekte Bengking, mengujinya satu persatu. Sementara dia sibuk, si Le dan si Wuwei juga mendengarkan keributan itu dan bergegas mendekat. Setelah memahami situasinya, mereka berdua merasa penasaran
Diam-diam berpikir bahwa ini pasti perbendaharaan atau gudang harta karun sekte Wengking. Kekayaan yang disimpan oleh sekte terkemuka dengan sejarah puluhan ribu tahun tentu saja sangat menggiurkan. Ternyata token yang dijarah Yangke memang berguna. Tidak jelas token mana yang menghasilkan efek ajaib, tetapi seperti ketika pembatasan di gunung ini dibuka, setelah kilatan cahaya misterius, tebing di depan mereka terbuka dengan gemuruh, memperlihatkan lorong gelap yang mengarah langsung ke bagian dalam gunung. Kemudian seberkas cahaya tiba-tiba muncul dari lorong dan seperti api yang menjalar. Semakin banyak cahaya yang muncul, menyebar hingga lorong itu terang benderang. "Ayo pergi," seru Yangke dengan hati-hati mengamati sekelilingnya sambil memimpin jalan masuk. Yang lain dengan cepat mengikuti. Begitu berada di dalam lorong, tebing curam itu kembali tertutup, tetapi berkat cahaya di sekitarnya, lorong itu masih sangat terang. Mereka terus berjalan ke bawah untuk waktu yang tidak diketahui hingga ruang itu tiba-tiba terbuka, memperlihatkan sebuah gua bawah tanah yang besar. Setelah melihat isi gua itu, Sewuwe tersentak, tidak dapat menahan kegembiraannya. Berseru, "Ini benar-benar gudang harta karun." Bukan hanya dia, tetapi kedua raja iblis lainnya termasuk Yangke juga agak gelisah. Namun Cio tetap tenang, tanpa acuh tak acuh terhadap kekayaan. Lagi pula dia ada seorang yang mengkultivasi teknik tipe es. Hatinya sejernih es, tidak terpengaruh oleh langit yang runtuh. Di dalam gua sejauh mata memandang, tumpukan kristal sumber seperti gunung-gunung kecil terbentang di hadapannya. Tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, semua yang bisa dibayangkannya, jumlahnya tidak diketahui. Yangke hampir terpukau oleh cahaya yang memantulkan dari kristal sumber pada pandangan pertama. Meskipun sebelumnya ia telah meraup kekayaan di tanah kuno yang terpencil, menuai ratusan juta kristal sumber, jumlah yang ada di hadapannya masih sangat besar. Mungkin bahkan memiliki keuntungannya di sana. Bagaimanapun, ini adalah akumulasi sekte Wengking selama puluhan ribu tahun, sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan sekte biasa. Karena Yangke telah memutuskan untuk mendirikan sekte di sini, semakin banyak sumber daya yang dimilikinya semakin baik. Dengan cara ini, ketika ia dapat membawa kerabat dan teman-temannya dari bintang kegelapan, mereka tidak akan kekurangan sumber daya kultivasi. Di belakang kristal sumber terdapat deretan rak kayu yang dipenuhi dengan kotak-kotak yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai jenis kotak kayu. Kotak giok, kotak emas, dan banyak lagi. Yangke memimpin kelompok itu ke rak kayu dan dengan santai mengambil beberapa barang untuk diperiksa. Ia mendapati bahwa isi kotak-kotak itu sebagian besar sesuai dengan dugaannya. Ramuan obat langka, masing-masing sangat berharga dan berusia sangat tua. Raja-raja iblis tidak tertarik pada ramuan tersebut karena tanah kuno terpencil kaya akan ramuan dan obat-obatan spiritual. Jika seseorang bertanya di mana dunia ini ramuan spiritual terbaik dapat ditemukan, tanah kuno terpencil pasti akan menjadi salah satunya. Oleh karena itu, mereka hanya meliriknya beberapa kali dan tidak memperhatikannya lebih lanjut. Di sisi lain terdapat juga banyak rak kayu, tetapi alih-alih kotak, rak-rak itu menyimpan banyak botol giok. Setelah meriksanya, Yangke menemukan bahwa botol-botol ini berisi ramuan halus dengan kualitas yang berbeda-beda. Semuanya penting untuk kultivasi seni bela diri. Ada puluhan ribu botol giok. Lebih jauh lagi, terdapat berbagai buku panduan langka dan rahasia, termasuk banyak rahasia yang dijaga ketat oleh sekte Wengking. Barang-barang ini menarik perhatian Yangke karena merupakan harta karun yang dimurnikan dan dipelihara oleh sekte Wengking selama puluhan ribu tahun. Barang-barang ini akan sangat berharga bagi murid-muridnya setelah sekte tersebut didirikan. Namun lebih jauh ke dalam gua tersembunyilah beberapa harta karun rahasia. Yang terendah berada di tingkat sumber Do dengan ratusan harta karun tingkat kaisar yang memukau. Jumlah harta karun yang begitu banyak yang dipamerkan bersama-sama menciptakan fluktuasi energi yang benar-benar menakutkan. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.